Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita hormati Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Yuli Fatima Warosari, SKG, SPD, MPD, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah segala urusan beliau dan diberikan panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Baik, berdiri duduknya Al-Fakir di sini ingin menyampaikan apa itu makalah. Baik, pengertian makalah. Pengertian makalah yaitu karya tulis ilmiah yang kerap kali dibuat oleh para akademisi untuk menunjukkan keilmuan yang sedang mereka kaji secara mendalam sesuai dengan bidang masing-masing. Hampir semua akademisi, baik itu yang masih di bangku sekolah ataupun di perguruan tinggi, mengenal yang namanya makalah. Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Makalah ini memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, gagasan, atau hasil penelitian secara struktur dan sistematis. Dalam konteks akademik, makalah menjadi sarana untuk menguji pemahaman dan kemampuan analisis seorang terhadap suatu topik. Maka itulah pengertian dari makalah. Dan adapun rumusan masalahnya yang kita harus pahami yaitu makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup ke dalam ruang lingkup pengetahuan. Sebuah makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dari pendahuluan, studi perpustakaan atau isi dari makalah tersebut, pembahasan, dan kesimpulan ataupun penutup. Selain itu, makalah adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi atau pendidikan. Suatu makalah biasanya mempunyai karakteristik, yakni hasil kajian literatur atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan. Mendemonstrasikan pemahaman mengenai permasalahan teoritik yang sedang dikaji dalam makalah, menunjukkan kemampuan terhadap isi yang berasal dari berbagai sumber yang dipakai, dan mendemonstrasikan berbagai sumber informasi dari makalah ke dalam satu kesatuan yang utuh. Dan adapun daftar isi dari makalah yaitu yang pertama, rumusan masalah. Yang kedua, apa itu makalah menurut para ahli. Yang ketiga, apa sih jenis-jenis makalah. Terus yang keempat, bagaimana struktur makalah yang baik dan benar. Dan yang kelima, bagaimana cara membuat makalah. Baik, kita langsung ke yang kedua, yaitu makalah menurut para ahli. Pengertian makalah menurut para ahli memang berbeda tata bahasanya antara satu dengan yang lainnya. Meski begitu, berlain-lain pendapat, semuanya mempunyai makna yang sama. Berikut ini adalah beberapa pengertian makalah menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, dan ada menurut para ahli yang kedua yaitu menurut WJS Perwardirmanta Minta, yang ketiga Tanjung dan Ardinal, dan yang keempat Panuti Sujiman. Dan adapun jenis-jenis makalah, yang pertama yaitu makalah dedukatif, yang kedua makalah induktif, dan yang ketiga makalah campuran. Dan di dalam makalah campuran ada 6 kategori lagi berdasarkan subjek rumusan masalah yang dibahas, yaitu makalah ilmiah, makalah kerja, makalah kajian, makalah posisi, makalah analisis, dan makalah tanggapan. Dan adapun struktur makalah yaitu terdiri dari covernya bagaimana yang sudah ditentukan dari kampus ataupun dari sekolah ataupun dari pekerjaan kita. Terus yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi makalah, daftar isi semua yang ada
di lembar tersebut. Dan yang keempat, penutup. Dan cara membuat makalah yaitu kita memilih tema yang tepat atau yang sudah ditentukan. Yang kedua, merumuskan tujuan. Kita harus meluruskan tujuannya. Terus yang ketiga, menentukan batasan dan judul makalah. Yang keempat, mengumpulkan referensinya. Kita menemukan di mana, kita kumpulkan dalam satu makalah tersebut. Yang kelima, mengembangkan kerangka makalah. Kita harus kembangkan. Kalau itu saja kurang bagus, jadi kita harus kembangkan kerangka makalah. Baik, dari kesimpulan itu semua, jadi makalah adalah salah satu jenis karya ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu yang sudah ditentukan sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Makalah disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu, tugas akademik maupun tugas non-akademik. Jadi makalah itu sangat penting untuk kita pelajari mulai dari sekarang, karena banyak di luar sana memerlukan orang-orang yang pandai membuat makalah. Karena orang-orang yang belajar di perguruan tinggi haruslah memiliki tekad bisa membuat makalah yang baik dan benar. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.